Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Saya sangat optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholders lainnya. Di tengah era transisi energi, bursa karbon menjadi topik yang hangat dibicarakan. Bukan hanya sebagai pelengkap penerapan environmental, social, and governance, bursa karbon juga menjadi kebutuhan bagi korporasi yang ingin berinvestasi pada teknologi dan proses bisnis yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Keberadaan Bursa Karbon Indonesia diakui sebagai bentuk kontribusi nyata sesuai dengan ratifikasi Paris Agreement, terutama dari para pelaku usaha di Indonesia. Pemerintah meyakini potensi bursa karbon ke depan masih sangat besar. Potensi bursa karbon Indonesia bahkan disebut-sebut bisa mencapai 3.000 triliun rupiah. Sejak resmi diluncurkan pada September tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan mencatat volume perdagangan di bursa karbon hingga Mei 2024 sebanyak 608.427 ton setara karbon dioksida. Adapun nilai transaksi karbon yang diperdagangkan mencapai 36,77 miliar rupiah. Meski memiliki potensi yang cukup besar, pemerintah mengakui pengembangan bursa karbon Indonesia masih menghadapi tantangan. Perlu dukungan lintas kementerian dan industri untuk mendorong transaksi perdagangan karbon dengan meningkatkan suplai dan permintaan. Lantas, bagaimana prospek bursa karbon ke depan? Kita simak dalam IDX Channel Special Program, menjadikan bisnis lebih berkelanjutan melalui bursa karbon. Baik, berita urutan yang paling berat untuk topik kita pada kesempatan kali ini, menjadikan bisnis lebih berkelanjutan melalui bursa karbon. Potensinya besar, dan bicara mengenai potensi nilai transaksi di bursa karbon di Indonesia juga sangat besar begitu ya. Namun ada beberapa tantangan ataupun mungkin challenges lah ya yang kemudian dihadapi lah oleh stakeholders. Bicara mengenai stakeholders, tentu saja tidak bisa dikesampingkan ada pemangku kebijakan di dalamnya. Bapak-bapak, tentu saja saya akan menanyakan hal ini kepada OJK terlebih dahulu, karena bicara mengenai berbagai macam inisiatif untuk menekan emisi karbon, kita juga tidak bisa mengesampingkan satu effort yang menjadi payung besar lah dalam upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon, yaitu adalah ESG. Nah, bicara mengenai ESG dari point of view Otoritas Jasa Keuangan, Pak Lufaldi, melihat kepatuhan dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia sejauh ini tuh seperti apa? Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman ya, Pak Jeffrey, Pak Fad. Terima kasih sudah diundang. Nah, yang lumayan menarik memang nanti sebelum kita mengerucut ke bursa karbon ya, ini lebih general ke ESG ya. Nah, kalau ESG secara lembaga ya, OJK itu sudah terus terang banyak sekali kita membuat peraturan terkait ya. Namun hal dalam ESG ini kita tidak semerta-merta semua harus diwajibkan ya. Jadi tidak semerta-merta semua pihak yang di bawah naungan OJK itu harus melakukan ESG secara mandatori gitu ya. Itu hal yang sedikit berbeda pendekatannya dengan bursa karbon gitu ya. Nah, ketika terkait dengan yang sifatnya voluntary dan sifatnya ESG itu, menurut catatan kami sih sudah lumayan banyak ya peraturan-peraturan ya yang memang terkait ya. Contohnya mengenai roadmap keuangan berkelanjutan ya, itu tahap 1 2015 sampai 2019, kemudian tahap 2 2020 sampai 2025 gitu ya. Kemudian yang terkait dengan peraturan itu catatan kami juga contohnya di POJK 51 ya, itu tahun 2017 itu tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan
Ya, itu kita juga sudah kasih guideline lah, panduan kira-kira apa sih pentingnya ESG buat lembaga jasa keuangan di Indonesia. Itu. Kemudian ada juga POJK nomor 60 nih tahun 2017 tentang penerbitan persyaratan efek bersifat utang yang berwawasan lingkungan atau green bond. Ya, jadi kita sudah lihat juga dan kita sudah rilis juga peraturan terkait gitu. Dan yang terbaru sih POJK 14 ya, Bapak Ibu ya, tentang perdagangan bursa karbon gitu. Jadi ada memang serial peraturan-peraturan terkait ya buat lembaga jasa keuangan di Indonesia gitu ya. Karena kita sudah tidak bisa menunggu lagi terus terang, karena isu perubahan iklim di dunia itu udah bukan isu lagi ya. It's been kayak udah menjadi sesuatu yang wajib ya harus kita semua pahami gitu ya. Nah dari OJK melihat bahwa ini menjadi suatu opportunity buat Indonesia menuju Indonesia emas gitu. Nah, relevansinya dengan pelaku ya kira-kira ya, kita lihat seberapa jauh sih. Nah, kalau kami lihat sih Bapak Ibu ya, ini contoh konkret aja ya, dari semua peraturan-peraturan yang kita lihat ya, itu sudah banyak sebenarnya emiten-emiten kita ya, termasuk ya perbankan, non perbankan ya di pasar modal, itu yang sudah sangat mengerti tentang ESG gitu ya. Yang paling menariknya lagi, kalau ngomong ESG kan memang ada environment social governance, ada E, ada S, ada G-nya gitu ya. Tapi yang menariknya setiap sektor itu memang punya isu masing-masing. Ya, contohnya ada beberapa mungkin di forestry yang sifatnya dengan perkebunan, dia lebih relevansi dengan isu I-nya lebih besar ya. Jadi isu-isu lingkungannya lebih banyak. Ada juga yang G-nya atau social. Tapi kalau melihat kepatuhan, saya rasa belum ada ya di Indonesia kita mendengar isu adanya perusahaan yang tidak patuh lah ya, kira-kira gitu. Karena memang di skema ESG yang sedang kita bangun ini tuh butuh fase gitu. Tidak semata-mata semua industri sangat memahami dan 100% langsung implementasi. Kira-kira itu sih yang bisa kami sampaikan. Baik, urgensinya memang ada, peraturannya juga sudah siap untuk kemudian mengatur itu, dan secara demand di market juga terkadang untuk lenders ataupun mungkin dari sisi konsumen sendiri, dari berbagai macam perusahaan yang ada di Indonesia mensyaratkan capaian indikator ESG gitu ya. Jadi ini menjadi satu effort yang cukup penting gitu ya. Kadang ada istilah kalau capaiannya nggak oke malah kemudian ditinggal oleh konsumennya begitu ya, ataupun oleh market gitu. Benar. Karena trennya ke situ. Masih dari point of view regulator, saya ke Pak Jeffrey, ESG tentu saja terus mengalami perkembangan. Bagaimana sebetulnya dari sisi regulasinya, perkembangannya seperti apa, mengingat payung hukumnya juga cukup beragam begitu ya. Tadi juga dari OJK juga sudah disampaikan. Nah dari point of view Bursa Efek Indonesia sendiri seperti apa? Baik, mungkin saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aldi, perangkat peraturan dari regulator yang terkait dengan sektor ESG ini sudah sangat suportif terhadap penerapan ESG yang lebih baik, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Nah, kalau tadi disampaikan tentang POJK 51 tahun 2017, di mana PUJK, perusahaan tercatat dan emiten, wajib menyampaikan laporan keberlanjutan dan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Menurut catatan kami di bursa sampai dengan bulan Juni tahun 2024 untuk tahun buku 2023 itu sudah 843 yang melaporkan. Artinya itu setara dengan 93% dari seluruh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, di mana untuk tahun buku 2023 memang perusahaan dengan aset di bawah 50 miliar belum wajib untuk melapor. Artinya tingkat kepatuhannya itu sudah sangat baik. Nah, kita juga melihat dari sisi supply, ada POJK 18 tahun 2023, di mana mengatur tentang aturan penerbitan tidak hanya green bond. Kalau selama ini kita hanya tahu green bond, tetapi juga sudah diatur terkait green sukuk, sukuk wakaf, kemudian sukuk atau EBUS yang terkait dengan sosial dan juga keberlanjutan. Jadi ragam dari sisi supply juga sudah banyak yang bisa menjadi alternatif. Di sisi demand kita tahu juga
minat terhadap produk-produk atau instrumen investasi yang terkait dengan ESG juga semakin tinggi. Kalau kita bandingkan 5-6 tahun terakhir, di mana tahun 2018 itu hanya ada satu emisi dengan nilai sekitar 240-an miliar, sekarang sudah ada sekitar 14 emisi dengan nilai lebih dari 25 triliun. Ya, belum lagi kalau kita bicara aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya yang mengatur tentang keberpihakan terhadap pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan sosial misalnya. Jadi saya rasa kalau dari sisi perangkat aturan itu sudah sangat mendukung, kemudian dari tingkat kepatuhan pelaporan itu juga sudah sangat baik. Follow up questions Pak Jeffrey, yang kemudian Anda tadi sampaikan, compliance-nya sudah 90% lebih lah ya, 93% gitu. Walaupun memang tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Aldi bahwa memang belum mandatori begitu, tapi ada atau tidak upaya-upaya untuk lebih menguatkan lah ya, compliance ataupun meningkatkan lah dari point of view emiten ataupun mungkin dari perusahaan, oke, saya memang harus memenuhi ini karena ada dalam tanda kutip penguatan secara regulasi gitu dalam hal ESG ini. Iya, tentu capacity building untuk para emiten dan perusahaan tercatat itu terus kita lakukan. Ya, bagaimana agar laporan itu tidak hanya dari sisi jumlahnya cukup, tetapi dari kualitasnya juga terus meningkat. Kemudian juga bagaimana itu bisa dinilai oleh pihak ketiga. Ya, jadi ada pihak independen, rating agency global yang memberikan nilai dari laporan-laporan yang sudah dilakukan. Ya, seperti yang sudah dilakukan oleh ESG rating agency terhadap 80 emiten yang terdaftar di konstituen IDX 80. Ya, kalau kita lihat juga rata-rata nilainya itu kalau 4 tahun lalu itu masih sekitar 33, artinya masih high risk, sekarang udah 29, sekian, artinya sudah medium. Artinya sudah ada perbaikan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir ini. Ini kemudian menjadi sebuah bukti adanya keseimbangan antara operasional perusahaan dan juga berbagai macam poin-poin yang memperhatikan sosial, kemudian juga lingkungan dan juga tata kelola begitu. Untuk berbagi inspirasi tentu saja itu kemudian tujuan kita menghadirkan Pertamina NRE ada di sini gitu ya, karena bicara mengenai penerapan ESG di Pertamina Group sendiri ini sudah diakui secara global. Selamat, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk capaian ESG-nya dan dibuktikan dengan peringkat risiko ESG Pertamina yang paling rendah di antara pelaku usaha lain. Bagaimana sebetulnya upaya dari Pertamina untuk tetap konsisten, Pak Fadli, untuk mengimplementasikan ESG di perusahaan dan juga grup ataupun subholding? Ya, jadi memang secara kalau kita bisa bilang kan kita ini oil and gas company to start with gitu ya. Memang sekarang mulai bergerak ke arah energy company. By nature kita emit a lot of emissions, karbon, CO2 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada beberapa langkah yang memang udah kita lakukan dalam 1 dekade terakhir. Makanya kalau bisa dibilang the last 5 years have been very aggressive, sehingga tadi satu capaian dari sisi ranking ESG-nya itu paling tinggi gitu ya, nilainya itu paling rendah tuh maksudnya adalah paling low risk. Nah, ini nomor 1 di dunia dalam hal integrated oil and gas kategori. Jadi kalau dibandingin dengan perusahaan oil and gas lainnya, kita bisa berbangga karena kita nomor 1. Gitu. Memang aspek itu penting. Tadi Pak Aldi menyampaikan aspek environment, kita menurunkan emisi 34% dalam jika dibandingkan dengan 2010 gitu ya, baseline 2010. Nah, tapi by nature juga karena mungkin kita ini BUMN yang aspek sosialnya sebagai agent of development harus bagus.
aspek governance-nya juga harus bagus gitu. Jadi these two aspects sebenarnya udah cek gitu ya. Tinggal memang memanfaatkan bagaimana kita seagresif mungkin di aspek environment. Banyak program-program yang dilakukan secara grup. Pertamina punya satu holding tapi 250 anak perusahaan yang memastikan ketahanan energi dari ujung ke barat sampai ujung timur. Ini memang berat gitu ya, untuk memastikan semua anak perusahaan itu bergerak ke arah yang sama gitu. Jadi manajemen yang sekarang memang benar-benar memastikan bahwa semua program-program ESG itu yang kaitannya dengan dekarbonisasi, bagaimana kita menurunkan emisi, meningkatkan energi hijau dan lain sebagainya, termasuk ya aspek sosial dan governance yang diperbaikin sampai ke level penunjang bahkan ke pegawai. Itu harus diperhatikan sehingga ininya naik. Jadi memang program-program itu yang sekarang didorong. Artinya penerapan dilakukan secara menyeluruh dan juga serius gitu ya untuk kemudian mencapai capaian-capaian tadi. Baik, saya akan ke Pak Jeffrey lagi. Berkaitan dengan isu keuangan keberlanjutan, ini juga menjadi sebuah perhatian dari lender gitu ya. Dari sudut pandang Bursa Efek Indonesia, bagaimana sih Pak Jeffrey mengarahkan perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi kebijakan tersebut? Saya kira saat ini yang mendrive itu tidak hanya lender, ya, tetapi dalam dunia investasi ini sudah didrive oleh customer dan investor, ya. Jadi memang lender selalu memperhatikan ESG dalam pemberian fasilitas kredit, tetapi customer khususnya untuk produk-produk yang berorientasi ekspor, sekarang customer di luar juga sudah demanding kalau produk ini dalam proses produksinya memperhatikan faktor-faktor ESG. Belum lagi kalau kita bicara investor. Di level global saat ini ada triliunan dolar yang hanya mau diinvestasikan kepada instrumen investasi yang memperhatikan faktor ESG. Jadi saya kira lender, customer, dan investor ini adalah tiga kekuatan yang mendrive atau memberikan pressure yang cukup kepada para pelaku usaha untuk mau tidak mau harus memperhatikan faktor ESG ini. Saya kira begitu. Penerapan ESG sejauh ini di Pertamina, faktor apa saja sih yang paling menantang Mas Fadli sejauh ini? Saya mungkin ngomongin dari aspek E-nya ya, karena kalau S sama G itu kan pretty much sudah established sejak lama, gitu. Tinggal masalah perbaikan beberapa hal yang memang terkait perkembangan zaman. Tapi dari sisi E-nya ini yang paling menantang tentu cost dan competitiveness. Jadi unfortunately yang kita lihat sekarang orang pengen lebih hijau, orang pengen lebih bersih, tapi harus lebih murah gitu. Nah kadang-kadang kan ini nggak logis gitu ya, tapi memang kenyataannya demikian karena semua entitas adalah profit maximizing entities. Gitu. Jadi mereka kalau nggak mandatory, kalau nggak ada stick gitu, carrotnya adalah harus lebih murah, ya kan? Kalau orang mau bergerak ke arah sana. Nah itu kami sebagai penyedia energi bersih, penyedia carbon credit, misalnya hal seperti itu yang mungkin menjadi tantangan utama, itu karena belum adanya aspek mandatory itu. Jadi itu yang utama dan paling penting menurut saya untuk memastikan bahwa ya kita tetap harus mengimplementasikan hal-hal kaitannya dengan environment dan sustainability selama itu harus bisa lebih murah. Itulah tantangan utamanya. Oke, karena untuk melakukan operasional perusahaan dengan mengutamakan prinsip-prinsip sustainability itu membutuhkan biaya terkadang begitu, tapi kemudian secara output ya harganya diharapkan terjangkau begitu. Itu yang kemudian menjadi tantangan, kalau lebih seperti itu ya Mas Aldi. Persis. Nah mungkin balance-nya adalah nih gimana caranya kita bisa meng-convince customer kita, terutama Pertamina punya banyak customer juga ya. Kalau misalkan mereka bisa menurunkan emisi misalkan, itu bisa mereka mendapatkan financing yang lebih bersahabat,
lebih murah, lebih kompetitif. Nah itu yang bagaimana kita bisa bekerja sama dengan financiers ini untuk memastikan bahwa karena sticknya nggak ada, ya carrotnya ini yang harus dibanyakin. Sebagai perusahaan yang berbisnis di sektor ekstraktif, bagaimana sebetulnya Pertamina ini memastikan dalam operasionalnya bisa menekan emisi karbon, strateginya apa saja gitu? Ya, mungkin bisa dibilang keuntungan, tapi ini keburukan tapi ini keuntungan gitu ya, bahwa kita kan udah lama nih bergerak di oil and gas. Alat-alat yang tua-tua itu biasanya inefficient gitu ya. Jadi di banyak lokasi itu karena udah rock bottom, ya the only way is up gitu ya. Karena banyak banget alat-alat yang atau praktis-praktis yang jadul yang bisa dibilang, cuma kita harus perbaikin, harus kita revamp, improve gitu ya. Jadi sebenarnya banyak aktivitas seperti misalkan nih kita ngebuang banyak gas, nah di flare gitu ya, dibakar gas-gas buangan itu. Nah itu mungkin tinggal menurunkannya, nurunin emisi gitu. Atau mengganti peralatan tersebut yang biasanya dia makan banyak gas, itu akhirnya gasnya makan sedikit dengan output yang sama, lebih efisien karena lebih baru gitu, teknologinya dan lebih mudah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita terapkan, dekarbonisasi istilahnya, itu program-program dekarbonisasi kita. Tapi yang kedua juga ada program penerapan energi hijau kita, seperti yang teman-teman tadi lihat, geothermal misalkan, itu yang kita galakan terus-terusan supaya bisa diimplementasi terus sehingga keluarlah carbon credit tersebut gitu. Atau pembangkit listrik tenaga surya yang kita juga implementasikan. Nah, dua ini harus berjalan secara beriringan supaya kedepannya implementasi dari ESG ini tetap bisa ditingkatkan. Oke, yang dirasakan dampaknya tentu saja kalau dilihat dari lender, investor, dan juga konsumen lah ya, dari berbagai macam practices yang diterapkan oleh Pertamina sejauh ini dampaknya yang terasa gitu apa saja Mas Fadli? Ya kalau kita lihat memang nomor satu dari sisi kita ya, mungkin saya bisa bilang ya, bahwa dibanding 3 tahun dibandingkan dengan sekarang, penggunaan energi bersih itu lebih banyak. Itu for sure, pelan tapi pasti, walaupun tadi saya bilang kan, ini ada aspek competitiveness yang harus kita jaga, aspek biaya yang memang harus kita pastikan menurun. Ya profit kita akhirnya nggak bisa gede-gede banget. Itu yang dampak sampingannya. Tapi kita bisa melihat ada perubahan yang signifikan dari penggunaan energi bersih tersebut gitu ya. Terus yang kedua, kita juga melihat banyak penggunaan financing yang lebih bersahabat tuh, termasuk di proyek-proyek kita juga akhirnya banyak datang financiers nggak cuma dari Indonesia tapi dari beberapa negara lain, Jepang, Korea dan sebagainya, yang memberikan financing yang lebih kompetitif. Mungkin dua itu sih yang paling utama. Baik, yang paling terasa begitu ya dari sudut pandang Pertamina. Baik, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Oki Zuhaimi, Occupational Safety, Health and Environment Division Head Garuda Indonesia. Terima kasih sudah disempatkan Pak Oki. Oke, Pak Oki sebagai salah satu stakeholders di Bursa Karbon yang ada di Indonesia, tentu saja ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Anda sebagai representatif dari Garuda Indonesia. Yang pertama tentu saja mungkin Anda bisa sampaikan roadmap Garuda Indonesia sendiri dalam upaya mendukung target menuju net zero emission tahun 2060, itu yang pertama. Kemudian yang saya juga ingin tanyakan adalah sejauh mana sebetulnya keberadaan dari Bursa Karbon sendiri juga ini mendukung target-target net zero emission yang dicanangkan oleh GIA sendiri, Mas Oki. Pun Pak Oki, silakan. Jadi kami bisa sampaikan yang terkait dengan roadmap tadi ya. Kalau dari sisi industri airline ini sendiri, memang kita memiliki dua referensi jadi yang akan kita jadikan acuan. Yang pertama dari sisi kita sama-sama tahu mungkin di sini Paris Agreement ya. Dari Paris Agreement itu sendiri ada turunannya di sisi nasional, ada Enhanced NDC, di mana Enhanced NDC itu yang akan menjadi acuan
karena kita transportasi udara yang kami ketahui dari sosialisasi yang kami juga ikuti, kita termasuk dalam subsektor under energi gitu ya. Itu yang akan menjadi referensi, namun itu sifatnya adalah untuk penerbangan domestiknya. Sedangkan untuk international aviation, untuk airline sendiri, dan ini mungkin juga sifatnya sama seperti di dunia maritim nantinya, itu kita memiliki UN agencies di level UN, ada namanya ICAO, International Civil Aviation Organization, yang aturan-aturan terkait dengan net zero emission, atau kita mungkin kenalnya di dunia aviasi, istilahnya fly net zero, yang ditargetkan bisa dicapai di tahun 2050, itu menjadi referensi kita untuk menentukan acuan untuk international aviation ya, atau penerbangan internasionalnya. Jadi mungkin di situ kita sampaikan terlebih dahulu bahwa ada 2 referensi tadi, dan dari sisi Garuda sendiri saat ini kami masih menyiapkan program tersebut secara internal, karena di sisi international aviation sendiri itu sudah diputuskan atau sudah disampaikan di forum COP28 terakhir. Di situ disampaikan oleh Direktur Jenderal ICAO sendiri bahwa target emisi yang akan direduksi memang di situ disebutkan dari sisi penggunaan alternative aviation fuel-nya, belum masuk dalam angka untuk target carbon offset-nya itu sendiri, seperti itu. Jadi sudah disampaikan 5% di tahun 2030, yang itu juga kita adopsi nantinya menjadi capaian yang harus dilakukan oleh Garuda. Kita akan comply ke arah sana. Namun untuk domestik itu sendiri kita masih menunggu juga, kita karena beberapa bulan lalu juga sempat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dan juga di forum itu ada dari Kementerian KLHK. Di situ terkait dengan implementasi atau turunan dari aturan enhanced NDC di subsektor transportasi udara memang belum diputuskan, dan kami masih mengikuti update-nya seperti apa. Seperti itu nanti yang akan menjadi referensi kita untuk melakukan. Namun dari Garuda Indonesia itu sendiri juga kami sendiri juga melakukan aksi-aksi, walaupun secara target tadi masih mengikuti update-nya, tapi kita juga melakukan aksi-aksi dengan taksonomi yang kami juga sesuaikan. 2 referensi tadi yang untuk enhanced NDC, dari sisi forestry kita juga melakukan beberapa aksi-aksi, dan bahkan kita sudah bersama dengan beberapa partners yang bisa melakukan upaya penghitungan gas rumah kaca yang berhasil direduksi dari aksi sektor Volu, kemudian dari sisi IPPU, ada juga yang dari sisi product use-nya. Di situ kami juga ada beberapa yang kita upayakan. Kemudian dari sisi waste management sama, kita juga sudah mulai melakukan. Memang saat ini tahapannya masih di sisi office, yang mungkin nantinya kita akan coba perluas lagi cakupannya sampai ke sisi udara atau di sisi bandaranya. Yang di sini kita sudah sempat komunikasi dengan pihak airport authority juga. Di situ nanti mungkin akan kita kembangkan ke arah sana. Kemudian dari sisi energi, kalau dari sisi energi Garuda terlibat langsung di tahun 2023 kemarin, itu penerbangan perdana komersil di Indonesia, penerbangan menggunakan SAF yang diproduksi dari Pertamina di tahun lalu. Dan juga kalau dalam waktu dekat ada beberapa regulasi yang nantinya akan berdampak ke penerbangan Garuda Indonesia. Salah satunya adalah yang paling dekat di tahun 2025 terkait dengan aturan refuel EU, di mana negara-negara European Unions nanti apabila kita flight outbound dari Europe, maka kita akan dikenakan ketentuan harus menggunakan SAF dalam percentage yang sudah mereka tentukan. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua, Pak, terkait dengan bursa karbon yang mendukung target-target net zero emission dari Garuda Indonesia yang sudah dicanangkan. Bursa karbon ini menjadi sangat krusial ya buat Garuda Indonesia, karena mungkin kalau tadi saya sempat sampaikan bahwa kita memiliki 2 referensi, ada referensi dari ICAO secara aviasinya, industri aviasi secara spesifik. Di situ juga disampaikan bahwa untuk bisa mencapai fly net zero di tahun 2050, bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan dari sisi operasi, dari sisi teknologi ataupun dari sisi infrastruktur
itu masih belum bisa mencukupi tercapainya net zero emission itu sendiri. Dan yang paling signifikan nanti berdampak untuk penurunan emisi gas rumah kaca adalah penggunaan SAF atau Sustainable Aviation Fuel, atau mungkin di Indonesia kita kenal dengan istilah bioaftur. Namun karena ketersediaan SAF atau bioaftur itu sendiri juga saat ini masih belum mencukupi kebutuhan industri aviasi, maka harus ada opsi lain, dan opsi lain yang juga dibahas dan bahkan sudah dibuatkan skemanya di industri aviasi dari ICAO itu sendiri, yaitu adalah dengan carbon offsetting. Dan dengan keberadaannya bursa karbon di sini sangat penting, karena dalam tahap-tahap awal implementasi sampai nanti mungkin SAF itu tersedia dan bisa mencukupi kebutuhan industri aviasi, bursa karbon atau carbon credit itu menjadi opsi yang sangat penting. Baik, artinya dari regulator menyediakan ini, tapi dari sudut pandang perusahaan ataupun mungkin perusahaan tercatat juga membutuhkan ini. Jadi ini semacam gayung bersambut begitu ya. Betul. Terkait dengan masih bursa karbon ataupun mungkin aktiviti perdagangan karbon dan ataupun carbon trading lah, Pak Fadli, sejauh mana dari Pertamina NRE sendiri memanfaatkan aset hijau yang dimiliki? Ya, jadi kalau kita lihat tadi pas pengenalan bursa karbon itu sendiri, waktu peluncuran itu kan the only credits yang disuplai dari kita ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Jeffrey, Pak Aldi. Nah, saat ini waktu itu kita cuma ada dari geothermal. Dari geothermal itu kita bisa menyediakan sekitar 1 juta per tahun, 1 juta kredit per tahun gitu ya. Tadi Bu Justini menyampaikan bahwa sebenarnya sampai sekarang aja yang kejual baru sekitar 600.000 gitu ya, 608.000 per tahun. Dari kita, sumbangsi kita kemarin so far itu ada 570, jadi 93-95%-nya itu memang dari geothermal, which is very good. Itu nomor satu. Jadi dari beberapa plan-plan geothermal kita itu bisa kita maksimalkan potensinya. Yang kedua, ada yang baru lagi tentunya gas, biogas. Jadi biogas ini juga sangat menarik gitu, karena memang ini mengganti listrik dari batu bara menjadi dari buangan kelapa sawit gitu ya. Instead of jadi waste, kita jadikan listrik gitu. Which means aspek metannya pun itu terjaga gitu ya, atau kena. Nah ini akan ada supply dari situ juga. Tentunya dari pembangkit listrik tenaga gas kita bisa kita berdayakan. Jadi kurang lebih ada sekitar 3,5 sampai 4,5 juta ton per tahun yang bisa kita berdayakan in 2025. Di 2030 mungkin ada beberapa kerjasama kita dengan petani yang bisa kita dorong, itu mungkin total tambahan 5 juta jadi sekitar 10 juta at least. Ini tentunya tergantung regulasi-regulasi yang nanti ada gitu ya Pak. Nah ini sangat bergantung kepada bagaimana pemerintah kedepannya akan lebih agresif dalam mendorong monetisasi dari karbon, terutama dari sisi forestry. Baik, yang menarik adalah Pertamina NRE was the first carbon credit supplier ya di IDX Carbon yang di launch pada tahun 2023, dan sampai dengan hari ini sudah terjual 561.000 TCO2e of carbon credits in Indonesia. Beri tepuk tangan yang paling meriah dong atas upaya kemudian secara proaktif dilakukan oleh Pertamina NRE. Saya akan lanjutkan perbincangan, tentu saja kali ini saya akan menuju ke Pak Aldi dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini saya ada satu data yang cukup menarik Pak Aldi. Hingga 5 Juni 2024 perdagangan karbon di Bursa Karbon Bursa Efek Indonesia tercatat sudah mencatat 650.000 ton setara CO2 dengan transaksi 36,78 miliar rupiah. Nanti kalau memang ada update-nya mohon diupdate ya Pak Aldi ya. Dengan jumlah tersebut apakah cukup ideal menurut OJK? Jika kurang, apa yang perlu didorong agar nilainya ataupun mungkin secara jumlah begitu akan terus meningkat? Oke, baik, terima kasih. Datanya sih so far update ya, yang tadi disampaikan itu yang paling update gitu.
Yang kalau di compare dengan ekspektasi ya, ekspektasi kita ya terus terang jauh di atas ini sih, gitu ya. Jadi memang apa namanya boleh kita sampaikan seperti yang di awal kita sampaikan ya, kalau secara overall kita memang melihat perkembangannya masih sangat slow, ya sangat slow, bahkan bukan slow tapi sangat slow, gitu ya. Karena cerita panjangnya sebelum kita launching itu banyak sebenarnya. Bahkan kalau boleh mungkin Bapak Ibu notice ya, 2 supplier dari Pertamina sama PLN itu dua-duanya dari sektor energi, ya. Padahal desain awal pertama kali itu kita sebenarnya pengen mendorong juga dari sektor lain, ya terutama dari sektor forestry ya. Sebenarnya kita diskusi sebenarnya sebelum acara launching itu, coba kita petakan kira-kira potensinya yang mana gitu ya. Tapi karena memang pada saat itu keterbatasan waktu juga ya, kita cuma dikasih waktu sedikit ya. Akhirnya kita coba percepat yang di sini ya, Pak Fadli ya. Saya ingat banget diskusi sama Mbak Ires itu hitungan bulan ya, kalau nggak salah ya, hitungan bulan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, prosesnya dipercepat ya, kemudian surat menyurat secara administrasi, legal binding isunya di tackle, jadi akhirnya kita bisa launching. Ya. Tapi overall bisa saya sampaikan ya jauh lah gitu ya dari potensi 3.000 T ya, ini 30 berapa miliar gitu ya Pak Jeffrey ya. Jadi memang masih jauh gitu. Nah, kalau pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan, kita sudah melakukan banyak hal dari sisi yang tadi secondary-nya. Tapi primary-nya kita sih melihat sebenarnya progressing sih sebenarnya. Ada beberapa isu-isu yang memang berprogres gitu ya. Mungkin belum bisa di-sharing hari ini, tapi kalau kita lihat contohnya ya tentang isu-isu yang ada di media mengenai perkarbonan ya, itu juga sudah menjadi salah satu topik kan di debat capres ya itu, dan itu sudah masih menjadi masuk dalam suatu topik khusus lah ya dalam diskusi publiknya gitu. Dan kalau kita boleh share ya, makin kesini sih karena memang ini sudah menjadi sangat concern juga gitu ya, nanti kedepannya itu harusnya akan lebih baik lagi gitu ya, apalagi pengaturan di di pasar primernya yang tadi saya sampaikan ya, karena memang ternyata nggak mudah ya untuk mengkoordinasikan perangkat semua itu, ternyata nggak mudah ya. Dan selain nggak mudah, jangan lupa dengan luasnya Indonesia dengan sektor yang sangat bervariasi itu nggak mudah gitu ya. Bahkan yang tadi saya sampaikan ya, 5 sektor yang di NDC ini aja ada isu bakal ditambahin 1 sektor lagi ya dari Kementerian Kelautan itu. Dan nanti kedepannya bayangin aja kalau semua sektor itu masuk ya, kemungkinan bisa mungkin 6, 7, 8, 9, 10 peraturan tingkat menteri gitu ya, belum lagi nanti untuk peta karbonnya gitu. Jadi memang sangat scattered menurut saya, perlu koordinasi di kementerian yang lumayan yang lumayan bisa memastikan bahwa ego sektornya minimal gitu ya, itu nomor 1. Nomor 2, koordinasinya kita minta sih yang seamless ya gitu, yang memang terpusat lah kira-kira gitu. Kemudian ketiga, mengenai yang tadi disampaikan di awal, teknologi ya, apalagi ya baru-baru ini kita semua mendengar tentang data ya gitu ya, dan kita harapannya kedepannya juga teknologi untuk di pasar primernya harus dipastikan gitu ya, jadi ada 3 hal itu. Dan yang tadi Pak Jeffrey juga mengingatkan ke kita semua di speech-nya Pak Presiden waktu acara launching, saya ingat banget salah satu poinnya itu memang point out mengenai teknologi. Itu sebenarnya sudah di point out ya, makanya kita so far mencegah hal-hal tersebut dengan salah satunya menggunakan blockchain based system di bursanya gitu. Nah, nanti ke depannya kita harapkan di pasar primernya nih, di karbon registrasinya ini menggunakan blockchain juga gitu. Karena jangan sampai nanti ada isu-isu yang sifatnya transparansi gitu ya, di primernya menjadi isu. Kira-kira itu sih. Jadi mungkin logikanya gini Bapak Ibu, kalau perdagangan mobil ya, showroomnya itu udah keren banget, kira-kira gitu ya.
customer service-nya udah lengkap, gedungnya udah canggih, ruangnya kaca, full AC gitu ya. Nah kita tinggal tunggu nih, kira-kira pemerintah mau diisi apa nih ya, gitu. Bisa diisi bemo juga bisa sih sebenarnya, bisa diisi yang mobil branded juga bisa gitu. Jadi tapi kalau kami lihat ya dengan apa yang selama ini tim bursa karbon lakukan tuh sudah lumayan maksimal ya. Bahkan dalam waktu dekat itu sudah bisa banyak mengadopsi itu standar-standar best practice-nya perdagangan karbon internasional. Yang kita itu udah sama gitu, equal gitu ya. Walaupun di samping itu sampai sekarang saya yakin itu masih terus dalam taraf pengembangan, jadi terus bergerak gitu. Ya semoga nanti pengembangan di pasar primernya mengikuti sih. Baik, tadi Pak Aldi membahas sedikit mengenai koordinasi antar lembaga lah ya untuk kemudian meningkatkan nilai dan juga jumlah transaksi di bursa karbon. Mungkin terkait dengan hal ini Pak Jeffrey ingin ada yang kemudian disampaikan terkait koordinasi antar lembaga dan juga mungkin pertanyaan yang spesifik disampaikan kepada Pak Jeffrey adalah bagaimana upaya tadi secara general ya sudah disampaikan bahwa dari regulator sendiri memberikan rekomendasi kepada perusahaan apakah itu yang tercatat ataupun tidak tercatat untuk bertransaksi di bursa karbon. Sekarang kita kemudian spesifik ke perusahaan-perusahaan yang tercatat, Pak Jeffrey. Apa upaya yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia gitu ya agar kemudian banyak perusahaan tercatat gitu yang melakukan transaksi di bursa karbon? Begini, menurut kami yang paling penting adalah soal pemahaman. Ya, kami sadar betul kalau ini adalah sesuatu yang sangat baru. Nah, oleh karena itu kami dalam waktu dekat selain sosialisasi yang sudah kami lakukan sebelumnya, dalam waktu dekat kami akan mengajak perusahaan tercatat dan emiten untuk tergabung dalam yang kami sebut dengan Net Zero Incubator. Nah, di Net Zero Incubator itu nanti kami akan menyelenggarakan kelas-kelas agar para emiten ini akan lebih paham lagi. Ya, sampai nanti terakhir bagaimana menghitung emisi saya. Skop 1 saya berapa, skop 2 saya berapa. Nah, nanti di Net Zero Incubator itu semua akan kami berikan. Ya. Nah, setelah pemahaman itu ada, kami yakin para perusahaan tercatat, para emiten itu akan lebih mudah menyusun strategi, menyusun roadmap bagaimana keberadaan bursa karbon ini akan bisa mendukung strategi jangka panjang para perusahaan ini. Nah, dengan demikian kami yakin nantinya para stakeholders kami khususnya yang terdekat ini adalah para perusahaan tercatat akan menjadi pelaku utama di perdagangan bursa karbon ini. Nah, terkait dengan tadi bagaimana kita menyikapi aktivitas perdagangan karbon kita selama ini, saya lebih mencoba untuk lebih positif melihatnya. Kalau kita bandingkan dengan bursa karbon negara tetangga, Malaysia misalnya, yang sudah diluncurkan 9 bulan lebih awal dari kita, dan Jepang yang diluncurkan kira-kira 1 bulan setelah kita, sampai dengan saat ini volume transaksi yang terjadi di bursa karbon Indonesia itu hampir 3 kali lipat besarnya dari yang terjadi di bursa karbon Malaysia. Nah, tentunya dalam konteks itu kita menjadi tidak berkecil hati. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Aldi tadi, kalau itu kita bandingkan dengan potensi real kita, itu memang masih sangat kecil. Nah, itu membuat kita menjadi jauh lebih semangat, ke depannya potensi kita sangat besar. Jadi kita mensyukuri apa yang sudah kita capai, tetapi kita juga menjadi sangat bersemangat untuk bekerja lebih keras karena kita yakin potensi kita jauh lebih besar dari itu. Dan partisipasi dari stakeholders di pasar modal, khususnya para emiten dan perusahaan tercatat, kemudian juga anggota bursa, itu kami harapkan akan menjadi pelaku utama nantinya.
Ini menjadi sebuah narasi global terkait dengan upaya-upaya untuk menurunkan emisi karbon, iya gitu ya, tapi kemudian tidak semua memahami sehingga akhirnya diperlukan langkah-langkah untuk mengassess, mengadvokasi, memberikan edukasi yang lebih detail begitu agar lebih lebih siap lagi untuk tadi menjadi aktor utama ataupun pelaku utama di bursa karbon di Indonesia. Baik, saya ke Pak Fadli lagi dari Pertamina NRE. Ini bicara mengenai aset-aset dari PNRE yang akan dikembangkan ke depan seperti apa agar bisa mendapatkan sertifikasi karbon. Kalau tidak salah ada PLTP yang sudah mendapatkan sertifikasi karbon. Kalau tidak salah PLTP Lahendong, betul ya? Betul. Mas Fadli. Iya. Boleh dijelaskan terkait dengan aset-aset yang lain ditargetkan achievementnya sama apa saja? Ya, jadi tadi yang saya sebutkan yang pertama PLTP Lahendong itu yang supply ke bursa karbon tahun lalu, dan kedepannya juga ini akan masih terus di monetisasi ya potensi dari penurunan karbon tersebut. Ini PLTP itu panas bumi yang ada di Sulawesi. Memang kita masih mempunyai beberapa PLTP lainnya seperti di Kamojang, di Ulu Belu, dan beberapa tempat lainnya ya. Dan ini kita akan coba lihat tergantung dari permintaannya itu sendiri, kan, karena memonetisasi atau melakukan verifikasi tersebut itu kan ada biayanya juga, gitu ya. Jangan sampai ini menjadi sunk cost buat kita gitu, tanpa adanya kejelasan demand. Tapi sekarang harapannya sih besar bahwa benar-benar ini semuanya bisa dimaksimalkan potensi tersebut. Terus yang kedua, saya juga tadi sampaikan biogas. Biogas ini kandungan metananya tinggi. Dengan melakukan pembangkit listrik tenaga biogas, metana tersebut tidak terbuang ke udara gitu ya, karena dimaksimalkan sebagai listrik gitu akhirnya. Dan ini juga akan kita lakukan monetisasi tersebut. Terus yang ketiga ada dari pembangkit listrik tenaga gas kita yang sudah beroperasi, namanya Jawa 1. Terus yang keempat juga nanti ada beberapa kerjasama kita di forestry yang memang tergantung dari aspek regulasinya gitu ya. Ini ada dengan Perhutani, dengan Nusantara IKN misalkan ya. Terus yang terakhir adalah dari pembangkit listrik tenaga surya. Itu jadi PLTS kita. Nah, memang mungkin kedepannya yang perlu kita sama-sama cari solusinya adalah sekarang ini kita tuh butuh ada threshold tertentu untuk melakukan verifikasi tersebut karena biaya juga gitu. Nah, kalau kita hitung-hitung mungkin harus aset-aset kita yang besar. Sayangnya aset-aset yang kecil ini nggak bisa dilakukan verifikasi dan sertifikasi. Gitu. Kenapa? Karena memang mekanisme dari proses verifikasi tersebut, proses sertifikasi tersebut itu per aset. Gitu. Jadi kalau kita lihat aset kecil ini nggak bisa dikumpulin jadi satu gitu. Padahal sebenarnya namanya industri renewable itu mulainya itu dari yang kecil-kecil kan. Jadi sebenarnya kedepannya mungkin kita selain memperbaiki yang aspek primary-nya, tapi di beberapa yang kecil ini juga harus kita perlihatkan untuk kita kongregasi, kita agregasi gimana caranya supaya kita lakukan bulk mechanism dalam melakukan sertifikasi. Nah itu potensinya akan jauh lebih besar lagi. Nah itu yang nanti mungkin kita harus sama-sama cari solusi itu ke depannya. Baik, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber-narasumber yang sudah bergabung dalam IDX Carbon Update menjadikan bisnis lebih berkelanjutan melalui bursa karbon. Dari konklusi yang tadi juga sudah disampaikan bahwa memang diperlukan koordinasi dari berbagai macam pihak lah ya untuk akhirnya dapat menekan emisi karbon dan juga memanfaatkan bursa karbon sebagai satu platform untuk menambah value positif bagi perusahaan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber-narasumber saya yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan undang bapak-bapak untuk maju ke arah depan karena akan diberikan plakat penghargaan yang tentu saja akan diberikan langsung ataupun diserahkan langsung oleh Direktur Operasional IDX Channel Bapak Masirom. Kepada Pak Masirom dan juga bapak-bapak kami mohonkan kesediaannya untuk bergabung di area depan panggung. Pak Jeffrey, terima kasih. Thank you, Bapak. Terima kasih, Pak.